Sudah ya? Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke, untuk minggu ini, seperti minggu lalu yang sudah saya jelaskan sedikit, untuk PPAB setelah ujian tengah semester, itu kita akan lebih banyak belajar gitu ya, akan lebih banyak belajar dan membahas mengenai kinetika. Nah, untuk minggu ini saya akan membahas mengenai order reaksi, sebentar. Taruh situ, taruh situ. Iya, sudah taruh situ. Mengenai order reaksi untuk ini lebih ke kinetika ya. Lebih ke kinetika bisa terkait di pengolahan kimia, di biologi juga bisa gitu. Jadi order reaksi ini lebih ke kinetika secara umum. Seperti itu. Nah, untuk pengolahan biologis atau kinetika pengolahan biologis itu nanti akan saya jelaskan secara lebih rinci di minggu depan ya, minggu selanjutnya. Seperti itu. Tapi kalau untuk secara umum itu kita bisa menggunakan order reaksi baik untuk di pengolahan kimia atau pengolahan biologis seperti itu ya. Nah, untuk sumber itu kalian bisa dapat dari beberapa buku ya, dari Larry Benefield, dari UO, Unit Operation, dan dari Metcalf Eddy. Dan dari masing-masing buku ini juga cukup jelas ya, kinetika yang secara umum itu seperti apa. Jadi mungkin yang berbeda hanya sebatas ininya aja ya, apa istilah ya. Ada mungkin konsentrasi awal di buku UO itu dia berbeda dengan Metcalf Eddy gitu. Tapi secara arti secara harfiah dia sama gitu ya. Jadi ada dipengaruhi oleh konsentrasi awal dan konsentrasi akhir. Nah, untuk rate of reaction ini dia secara definisi gitu ya. Dia chemical reaction require varying length of time for completion gitu. Jadi rates itu apa ya? Rates itu semacam seperti apa istilahnya? Kecepatan ya. Kecepatan suatu senyawa untuk bereaksi. Nah, ini memang sangat bergantung dengan karakteristik dari reaktan dan produk gitu, dan kondisi di mana dia berada. Jadi entah itu dia kondisinya mungkin di suatu temperatur tertentu, di suatu pH tertentu gitu ya, di suatu limbah tertentu gitu. Karakteristik dengan air limbah industri dengan air limbah domestik kan jelas berbeda gitu. Maka dari itu biasanya kita harus menentukan reaction rate-nya. Bayangkan seperti ini ya, semisal saya mempunyai 1 liter jar gitu ya, 1 liter beker glass lah katakan. Saya punya 1 liter, di situ ada katakan 1 liter limbah limbah dari industri pupuk lah mungkin ya, karena di situ mungkin lebih banyak ke ada organiknya, ada chemical-nya gitu ya. Nah, saya punya bakteri nih, saya punya tujuan supaya bisa mengolah air limbah itu dengan bakteri gitu ya, dengan bakteri X atau XYZ gitu. Nah, saya tambahkan suatu kultur bakteri ke beker glass itu dalam 1 liter. Mungkin katakan ya berapa mili gitu bakterinya. Lalu saya aduk. Nah, itu. Nah, setelah saya waktu ke T0 gitu ya, T0 saya ambil sampel dulu, dia termasuk karakteristik awal kan ya berarti. Itu katakan mungkin COD-nya mungkin bisa sampai 500 gitu, 500 mg COD. Ternyata setelah diaduk, setelah 10 menit kemudian saya ambil lagi sampel loh. Ternyata dia menurun menjadi 50 mg per liter. Setelah 10 menit lagi loh, ternyata menurun lagi jadi 25 mg per liter. Nah, gitu. Nah, berarti dari 100, 50, 25 ini kan berarti ada perubahan ya. Nah, itu yang
nanti kita tentukan gimana sih rates dari suatu reaksi. Kenapa sih kita itu menentukan rates? Kenapa sih Bu kita tuh apa istilahnya ada data kinetika? Kenapa kita harus doing lab work di atau eksperimental di laboratorium sebelum kita membuat suatu reaktor ya? Karena itu supaya kita tahu bakteri ini dia mengolah si air limbah dari industri pupuk ini dia tuh kemampuannya sampai seberapa besar gitu ya. Mungkin mungkin kalian ya, mungkin ada yang suka nasi goreng gitu dan ada yang nggak suka nasi goreng. Waktu dihadapkan dengan dua piring yang sama, A dan B gitu ya, dengan dua orang yang berbeda, yang suka nasi goreng ini dia akan lebih cepat menghabiskan nasi goreng gitu. Sedangkan yang tidak suka nasi goreng ini dia pasti akan lebih lama, mungkin bisa sampai 30 menit baru habis gitu. Tapi yang suka nasi goreng nih, ini dia akan lebih lebih cepat 5 menit mungkin sudah habis. Saya kan suka nasi goreng, Bu, gitu. Jadi apalagi buat sarapan lapar lagi kan itu kan berarti lebih cepat gitu. Jadi eh, karakteristik-karakteristik yang harus kita tentukan dalam mengolah air limbah gitu. Maka dari itu kenapa kok rates of reaction ini menjadi penting untuk mengetahui proses yang terjadi dan kalau untuk kita simulasi itu reaktor yang akan kita ini ya simulasi seperti itu. Nah, untuk chemical reaction dari reaction order ini ini yang pertama secara umum memang ada dua ya. Yang pertama dari basis number of molecules. Jadi dari stoikiometrinya itu juga bisa. Yang kedua itu dari kinetic basis dari reaction order. Nah, ini. Kalau dari molekul bisa, jadi itu juga bisa memprediksi ya. Mungkin kalian pernah ingat dulu bagaimana di kimia dasar ya, kalian sudah dapat kimia dasar kan ya di semester awal. Nah, untuk PPAB ini biasanya kita kan ke lab work ya, eksperimental itu kita juga bisa menggunakan reaction order ini. Seperti itu. Nah, dari order reaksi gitu ya. Jadi dari secara keseluruhan, secara order reaksi itu ada beberapa macam tipe. Types of order of reaction. Ada zero, first, second, third, pseudo sampai complex reaction. Nah, untuk perkuliahan proses mulai air buangan ini akan lebih banyak menggunakan reaksi order zero sampai ke second, zero, first dan second, gitu ya. Karena dari penelitian sebelumnya gitu untuk pengolahan biologis, chemical atau chemical reaction itu lebih banyak di zero, first dan second, gitu ya. Untuk yang third, pseudo dan kompleks ini ini lebih banyak di ini ya, semacam seperti farmasi industrial atau farmasi sains kayak gitu ya. Jadi lebih lebih kompleks lagi. Tapi untuk PPAB ini lebih fokus di zero, first dan second gitu ya. Nah, apa sih yang membedakan gitu. Jadi nanti akan saya jelaskan apa zero, apa first dan apa second gitu ya. Jadi itu terkait dengan pangkat ya. Pangkat 0, pangkat 1 dan pangkat 2. Nah, dari reaction ordernya sendiri, ini dia hubungan antara rate of reaction, sebentar, dari rate of reaction, rate ini dari konsentrasi. Nah, ini konsentrasi jelas ya. Jadi minggu lalu saya sudah jelaskan, jangan lupa untuk mendefinisi atau menganalisis karakteristik awal limbah. Entah itu limbah, entah itu bakterinya ya. Kalau untuk kalian pengolahan biologis, itu kalian harus mendefine karakteristik biologisnya dan bakterinya. Biologisnya dan bakteri, maksudnya air limbah dan bakterinya, seperti itu. Termasuk untuk chemical, itu kalian harus tahu konsentrasi dan senyawa yang akan kalian tambahkan. Nah, untuk rate ini dipengaruhi oleh konsentrasi dan pangkat. Nah, ini ya. N ini adalah reaction order.
gitu. Jadi kalau umpamanya dia zero order ini kalian tulis 0, kalau dia first order ini kalian tulis 1, kalau second order kalian tulis 2. Gitu ya. Nah, supaya lebih mempermudah perhitungan, biasanya kita tambahkan log di kedua sisi menjadi log rate sama dengan N log dikalikan konsentrasi. Seperti itu ya. Jadi prinsipnya di penentuan kinetika ini memang kita itu based on experimental design ya. Jadi kita punya data, kita melakukan studi eksperimen di laboratorium, lalu kita prediksi kinetika ordernya untuk reaktor atau proses yang sudah kita lakukan itu dia order berapa. Seperti itu ya. Nah, experimental results. Oke, sebentar. Ini ya. Nah, experimental results may be interpreted to establish a reaction rate and order. Gitu ya. Jadi dengan menggunakan formula yang persamaan pertama, data-data dari experimental results. Jadi kalau kalian tertarik dengan macam-macam bentuk-bentuk pengolahan air limbah, itu kalian do something di laboratorium, kalian sampling, kalian uji analisis parameter, lalu kita prediksi nih, ini rate-nya nih sampai seberapa besar gitu. Nah, setelah dilogkan, ini bisa kita plot menjadi suatu persamaan. Ya, menjadi suatu persamaan atau function dibandingkan dari log of the reactant concentration dan akan menghasilkan straight line ya. Dan slope. Ini antara T dan konsentrasi. Seperti itu ya. Bentar. Seperti itu ya. Jadi setelah kita logkan mungkin ini ya, seperti ini ya. Sebelum ini ya. Ini ya. Jadi rate itu ada konsentrasi. Di sini kalau contoh di gambar contoh gambarnya dibandingkan antara sumbu X ini dia adalah log konsentrasi dan D-nya adalah log rate. Itu. Nah, waktu kalian hitung ya dari data-data eksperimental kalian, kalau semisal data eksperimental kalian menghasilkan garis lurus seperti ini, itu berarti proses pengolahan limbah kalian itu di zero order. Gitu ya. Tapi kalau slope-nya one by one atau straight line seperti ini first order. Kalau dia agak lurus gitu ya, lebih ke sumbu Y gitu, lebih ke kiri, lebih agak condong, dengan slope banding 2:1 gitu, ini dia lebih ke second. Gitu. Ya, jadi ini asumsi-asumsi data-data kita itu mana yang zero order, first order, dan zero order. Gitu ya. Nah, apa sih Bu bedanya first, zero, dan second gitu ya. Jadi itu memang bervariasi tergantung dari karakteristik dan kalau biologi sangat bergantung dengan bakterinya ya, dengan kemampuan bakterinya. Si bakterinya ini dia benar-benar mampu atau like nggak ya, like atau dislike dari zat organik yang ada di air limbah di reaktor kita atau tidak. Nah, itu bisa terlihat dari reaksi gitu ya. Nah, kalau untuk zero order ini, kalau misal kalian menghasilkan suatu garis lurus gitu, ini memang independen dari konsentrasi dalam suatu reaktan gitu ya, dalam suatu reaktan tertentu. Jadi reaktan itu mungkin tidak terlalu berpengaruh ya. Gitu. Jadi reaktan yang ada di reaktor kalian itu tidak terlalu berpengaruh pada proses. Sedangkan untuk first order ini dia ada konsentrasi yang berpengaruh. Sedangkan kalau untuk second order ada dua
spesies gitu. Jadi kita prediksi gitu, oh ternyata dia berpengaruh ya, berapa. Tapi kalau zero order ini dianggap mungkin dia tidak terlalu berpengaruh gitu. Jadi dia lebih ke garisnya dia flat gitu seperti ini. Kadang-kadang zero order juga ada sih yang agak miring gitu. Jadi tergantung dari kondisi. Nah, untuk zero order reaction ini independen ya, yang tadi sudah saya jelaskan independen dan biasanya dia ini dari reaktan ini langsung menjadi ke produk gitu. Jadi contoh-contohnya mungkin ada kelarutan atau absorption of light dalam suatu reaksi photochemicals gitu. Jadi mungkin dia ini ya bisa dikatakan juga reaksinya sangat cepat gitu. Jadi sehingga ada beberapa hal yang dia itu konsentrasi dia tidak terlalu berpengaruh gitu. Jadi karena dengan menggunakan persamaan satu sebelumnya ada hubungan antar konsentrasi dan rates ini persatuan waktu, lalu kita integralkan, ini ketemu rumus ya setelah diintegralkan, jadi ada rate, ada concentration per satuan waktu. Gini ya. Jadi rate ini dia dipengaruhi dari concentration per satuan waktu. Nah, concentration per satuan waktu ini, jadi concentration ini dia akan berubah dalam persatuan waktu, entah itu dia dalam 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit gitu ya. Nah, ini nanti dikatakan konstanta. Ada K0. Lalu kita integralkan, itu nanti menghasilkan rumus seperti ini. Gitu ya. CA kalau di sini saya ini ya mengkondisikan atau apa ya, mengatakan kalau untuk C ini konsentrasi akhir C sama dengan C0 pada titik ke 0 ini dia sama gitu. Jadi titik ke 0. Jadi konsentrasi awal, konsentrasi akhir ini dia sama. Jadi berakibat kalau untuk di zero order ini konsentrasi awal ini dia termasuk dari konstan dengan konstan integration gitu ya. Jadi kalau setelah diintegralkan C akhir ini bisa kita temukan dengan cara konsentrasi awal dikurangi K dikalikan dalam suatu waktu. Ini kita bisa menentukan konsentrasi akhir. Gitu ya. Jadi semisal gitu ya, kita punya satu beker glass. Kalau kalian sudah menentukan kinetikanya, untuk melakukan eksperimental kedua gitu ya, itu kita bisa memprediksi nih, oh kira-kira kalau semisal 30 menit, itu konsentrasi akhir saya itu berapa ya? Nah, itu kalian bisa hitung dari konsentrasi awal, minus konstanta yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Gitu ya. Jadi cukup banyak ya, cukup penting untuk penentuan order reaksi ini supaya kita bisa juga mereplikasi dari eksperimen yang sudah kita lakukan. Seperti itu ya. Oke, ini untuk zero order. Nah, untuk zero order, setelah kalian menentukan K-nya ini, kalian juga bisa penentuan K-nya ini dari hasil slope by grafik. Gitu ya. Karena tadi sebelumnya ternyata antara waktu dan konsentrasi dan rate ini juga dia berhubungan. Kalau kita plotting antara di sumbu X ini dia time, di sumbu Y ini konsentrasi, gitu. Di sini ada data eksperimen mungkin ya. Awalnya data-data eksperimen, berapa kalian sampling mungkin 30 kali, 50 kali, biasanya kan gini. Nah, ini kalian tentukan, lalu kalian tarik garis lurus. Nah, slope-nya ini adalah minus K. Minus K ini, ya,
dari hasil ini. Nah, dari hasil ini ya. Nah, jadi kinetika itu kan biasanya kita tentukan dari K-nya ini. Oh, K-nya ini ternyata reaktor saya itu 0,008 gitu misal. Nah, kalau sudah punya data itu enak. Jadi kalau kalian bisa mereplikasi atau kita membuat suatu reaktor untuk menjadi lebih besar, itu kita dari kinetika itu, gitu ya. Nah, ini slope minus K. Jadi kalau untuk di grafik Excel kalian bisa mencari dari slope minus K-nya ini. Nah, untuk first order reaction ini dianggap kalau untuk zero order dia ini ya independen ya. Kalau untuk yang first order ini dianggap proporsional ya dari concentration of dalam satu reaktan. Jadi dia proporsi antar konsentrasi yang terolah gitu ya dalam satu satuan waktu. Nah, untuk first order reaction ini biasanya dari proses absorption gitu ya. Dari proses bentar. Ini penelitian dari ini ya, penelitian sebelumnya. Jadi biasanya kalau untuk first order itu proses-proses absorpsi, proses-proses distribution, elimination rates, microbial dead kinetics gitu ya. Jadi apa ya? Bakteri-bakteri yang mati biasanya dia ke first order reaction. Nah, untuk first order ini dia pangkatnya kita masukkan N itu adalah 1 ya. Masukkan dari rumus persamaan 1 itu kita tambahkan 1 lalu kita integrasikan integralkan ketemu len konsentrasi awal per konsentrasi akhir sama dengan konstansa dalam satuan waktu gitu ya. Atau bisa juga dirubah menjadi log. Nah, kalau untuk bentuk plotting datanya, time, X ini adalah time, Y ini adalah len. Len dari suatu konsentrasi. Nah, jadi setelah kalian temukan dari data kalian, eksperimen, tentukan garis lurusnya, lalu tentukan slope-nya. Nah, ini adalah K kalian, minus K. Gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, kalau untuk yang second order reaction ini, ini kita pangkatkan minus 2. Kalau ini kan memang dia proses ya, dia minus, semakin berkurang persatuan waktu. Ini dia setelah diintegralkan menjadi 1 per konsentrasi akhir dikurangi 1 per konsentrasi awal. Sama dengan konstanta persatuan waktu. Nah, bentuknya seperti ini. Gitu ya. Ini hanya untuk memprediksi data eksperimental kalian itu 0, first, atau second. Gitu ya. Oke, jadi itu untuk teori dasarnya ya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu kah? Untuk basic teori mungkin saya tambahkan ini ya, contoh dari suatu permasalahan. Jadi contohnya seperti ini. Ada suatu air limbah atau suatu kontaminan, kalau di sini contohnya glukosa, ya. Suatu glukosa ditambahkan dalam batch culture of microorganism. Jadi kalian punya satu glass bakteri gitu ya. Lalu ditambahkan air limbah itu pada titik ke-0. Sebentar. Nah, pada titik ke-0 sebelum waktu itu berjalan atau kalian langsung sampling gitu ya, itu diukur COD-nya 180 mg per liter. Ya, jadi glukosa ini dihitung
dalam bentuk parameter COD. Jangan lupa ya, jadi ini termasuk organik juga ya, glukosa ya. Dan ini adalah parameter, berbeda ya. Kalau ini substansinya, ini adalah parameternya. Nah, di sini tentukan reaksi kimia dari proses penurunan konsentrasi glukosa. Nah, gitu ya. Setelah waktu berjalan 5 menit, itu lalu kalian sampling lagi. Ternyata menjadi 155. Setelah sampling lagi 12 menit, dia menjadi 95. Sampai akhirnya ke 40, dia menjadi ke 26. Nah, berarti kan di sini ada proses ya. Jadi sesuatu yang berubah. Kalau untuk COD glukosanya ini dia berarti kan di situ bakteri ini dia ada proses pengolahan ya. Nah, dari sini tuh kita berarti kan bertanya, nah bagaimana sih rate-nya bakteri ini untuk mengolah dari suatu glukosa gitu ya. Ini sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk soal? Apakah udah jelas? Jelas ya? Jadi kalau Dari kalian kita cukup, Bu. jelas ya, kalau dalam saat kalian punya suatu reaktor, di situ ada air limbah, kalian punya bakteri gitu ya. Di situ kalian hitung konsentrasi. Ini bukan hanya COD ya. Ini kan contohnya glukosa. Jadi parameternya dihitung dalam bentuk COD. Semisal kalau kalian punya konsentrasi mungkin pengolahan air limbah atau air limbah dari industri amonia mungkin ya. Nah, itu kan konsentrasi amoniaknya tinggi. Nah, itu parameternya amonia dengan bakteri yang dia bisa mengolah amonia. Gitu. Ya. Nah, ini bagaimana dia order 0, first atau second? Nah, dalam penyelesaian soal ini bisa menggunakan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan grafik yaitu bantuan Excel dengan melihat bentuk garisnya yang paling lurus atau linear. Jadi kalau kalian lihat seperti ini ya, ini kan ada garisnya. Ini kalian lihat yang kira-kira dia dalam bentuk yang paling linear itu yang mana? Itu. Atau yang kedua, kalian bisa lihat dari perhitungan tabulasi atau perhitungan manual dengan nilai K. Gitu, yang tidak terlalu jauh bedanya. Nah, biasanya ya kalau zaman dulu memang ini ya kita pakai kalkulator gitu. Jadi dan biasanya kalau ujian tertulis biasanya kalian menggunakan tabulasi. Tapi kalian harus coba dengan sekarang ini dengan menggunakan Excel. Karena menurut saya kan sudah mudah ya kalian dengan menggunakan bantuan Excel. Gitu. Dan biasanya lebih terlihat sih kalau Excel ya dibandingkan kalau kalian membandingkan dengan nilai KK yang berhimpitan. Nah, untuk menentukan order reaksi dari suatu proses, maka kita harus men-trial dari zero, first, dan second untuk menentukan slope atau kemiringan. Nah, ini yang pertama ya, kalau untuk yang grafik. Jadi kita harus apa nih? Nah, kalau untuk yang cara grafik dan tabulasi ini dengan menentukan nilai K ini, kalau menggunakan grafik, nilai K-nya dihitung sebagai slope. Ya, kalau menggunakan tabulasi, nilai K-nya dihitung sebagai nilai K sendiri itu dari rumus yang ada dari sebelumnya. Nah, ini contohnya ya, seperti ini. Nah, gini ya. Jadi kalau kalian menggunakan Excel, kalian input aja di sini order ke 0, nomor percobaannya berapa, waktunya berapa. Jangan lupa ini ya, satuan. Kalian mau pakai menit, kalian mau pakai detik, atau eksperimental kalian dengan menggunakan jam, nah itu kalian juga harus make sure, harus konsisten, gitu ya. Terus ada glukosa concentration. Nah, ini pada titik 0 kan 180. Nah, konsentrasi akhirnya di sini 180 semua, konsentrasi awal ya. Karena pada T ke 0 itu waktu kalian sampling kan semuanya 180 ya.
180. Nah, pada konsentrasi akhirnya, ini dia berdasarkan dari data eksperimental. Gitu ya. Nah, kalau untuk zero order itu kan konsentrasi awal dikurangi konsentrasi akhir. Ini kalian masukkan di kolom berikutnya. Lalu kalian plotting. Ya, kalian plotting di sumbu X ini dia adalah T dalam satuan detik. Dan untuk Y ini dia hasil dari kolom persamaannya ini. Nah, seperti ini. Jadilah bentuk order ke 0 titit ya, ini datanya ya. Ini. Mungkin nanti kalau ada data eksperimental lain lagi, kalau kalian di lab banyak gitu ya, eksperimental samplingnya banyak itu mungkin bisa juga jadi seperti ini gitu. Seperti itu. Nah, ini nanti bisa kalian tambahkan di Excel ya, garis straight line-nya ini dengan trend line linear. Itu coba kalian di Excel. Lalu kalau untuk yang di first order reaction, ini dia berdasarkan dari rumus adalah ln. Kalau ln berarti dia jadinya minus. Itu. Bentar. Kalau seperti ini, nah ini ya. Jadi kalian tentukan dari waktu detik ini, lalu di plotting di sini, tarik garis lurusnya. Yang penting kalian tahu yang mana konsentrasi awal dan konsentrasi akhir dari data eksperimental atau dari soal. Seperti itu ya. Lalu untuk yang second order, kalian juga plotting. Nah, K-nya ini juga bisa dilihat, K-nya ini dari hasil slope-nya ini ya. Pakai dari Excel juga bisa. Ya, jadi ini time, terus ini hasil dari ini lalu diplotting ke sini. Tuh ya. Ini K itu dari slope. Dari slope-nya di sini. Sama persamaan itu ya, Y sama dengan MX plus X. Gitu ya. Jadi K itu dia slope atau gradient. Nah, gini ya. Kalau kalian lihat antara order 0, 1, dan kedua, ini mana yang paling garis lurus? Ayo nih, Order mana yang 1. Oke, order 1 ya. Jadi kalau kalian menggunakan Excel itu memang terlihat ya. Sret, itu yang mendekati adalah order 1. Kalau memang kalian tidak bisa akses Excel gitu ya, ya mau tidak mau dengan menggunakan tabulasi. Tabulasi itu contohnya seperti ini atau kalkulasi. Yang dihitung adalah nilai K-nya gitu ya. Nilai K-nya itu kalian bandingkan, ini yang ini adalah order ke-0, order 1, order kedua. Nah, kalau dari tabulasi ini memang agak susah kita membandingkan biasanya. Karena mirip-mirip ya. Tapi kalau dilihat dari nilainya, itu ya kita anggap ya oke lah order pertama. Tapi kalau lihat dari grafik sebelumnya, itu memang yang lebih straight line, mendekati straight line itu adalah order 1. Jadi, dari eksperimental ini, itu data-data yang ada itu ternyata orde pertama. Jadi ada suatu kondisi konsentrasi itu berpengaruh terhadap proses yang terjadi di dalam suatu reaktor itu. Seperti itu ya. Jadi dia ada reaksi gitu, ada reaksi. Tapi kalau untuk yang 0,0 kan dia dianggap dia masih independen ya. Dan 0 yang second dia mungkin ada beberapa yang berpengaruh. Nah, tapi kalau untuk yang orde 1 ini berarti konsentrasi itu dia berubah gitu. Berubah dan dia berpengaruh terhadap proses pengolahan yang ada di dalam suatu reaktor itu. Nah, gitu ya. Jadi ini kalian coba karena kalau kalian tidak mencoba di Excel itu kalian bingung gitu. Bingung dan ini ya
ngeplottingnya itu seperti apa gitu. Itu coba kalian cari untuk plotting datanya ini dan cara straight line-nya ini. Straight line-nya ini kalian bisa pakai linear dan apa kemarin ya? Nanti saya kirimkan di WA ya. Jadi mungkin ada teman kalian yang bertanya seperti itu. Kalkulasi bisa kalian tambahkan aja sih di Excel. Ini akan keluar dengan sendirinya dengan rumus yang kalian masukkan. Ya, jadi dalam menyebutkan order reaksi, maka dipilih nilai K yang paling mendekati dengan rentang yang tidak terlalu jauh, yaitu nilai K dengan first order reaction yang pertama. Gitu ya. Oke, nah ini ada tugas. Ada tugas, jadi kalian coba kerjakan dulu soal yang ini ya. Soal yang ini, jadi kalian input sama seperti ini. Ada nomor percobaan, ada menit, ada glucose concentration, konsentrasi awal, konsentrasi akhir. Tapi kalian input rumusnya gitu ya. Jadi kalian kerjakan di Excel, benar-benar di Excel. Jadi sheet 1 itu kalian kerjakan dengan ini nanti saya kirimkan ya. Mungkin Mas Brilian bisa mengingatkan saya untuk upload di e-learning atau di saya kirimkan di ini aja dulu deh, di WA juga bisa. Terus biar kalian bisa sambil lihat ya, di sini kalian lihat step-stepnya. Lalu kalian bisa input rumusnya, kalian bisa input grafiknya, lalu kalian bandingkan gitu. Setelah itu nanti kalian bisa coba soal yang kedua. Nah, ini berbeda nih dengan yang soal yang pertama. Coba kalian baca dulu. Tapi prinsipnya sama. Di sini ada konsentrasi awal dan ada konsentrasi akhir. Dengan waktu ya. Tapi runningnya dia lebih sedikit, hanya 4 titik seperti itu. 5 ya, satu tes untuk waktu ke 0. Jangan lupa. Gitu ya. Jadi kalau untuk yang soal yang kedua ini kalian jangan lupa sebentar, ini konsentrasi awal oke. Ini konsentrasi awal ya. 0,1 mol. Lalu kalian masukkan dulu di tabel seperti ini di Excel, konsentrasi awal, konsentrasi akhir, lalu tentukan first, second, zero, first and second. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu kah? Ada pertanyaan dulu kah sampai sini? Izin bertanya, Bu. Tadi Iya. soal yang terakhir. Iya, oke. Oke, yang terakhir. Sebentar. Itu kan konsentrasi dalam bentuk persen. Berarti maksudnya itu persen dari 0,1 mol itu atau bagaimana, Bu? Masih kurang paham saya, Bu. Kalau conversion itu gimana berarti? Konversi berarti kan Kalau konversi itu konsepnya gimana? persen dari, berarti iya Kak? Iya, Persen benar-benar. dari. Berapa? Jadi gini, kalau yang di sini hati-hati ya, kalau yang di sini itu, soal yang di sini itu waktu kalian sampling dalam satu reaktor, kalian uptik ternyata waktu dianalisis adalah 155 mg per liter. Ya. Nah, kalau yang di sini, yang di sini adalah konversi. Berarti apa? Beda ya? Ini adalah konversi. Konversi itu Paham, apa Bu, ya? paham. Penyisian. Ya, jadi kalau umpamanya kita treatment gitu ya, itu kan kita pasti membahas removal efisiensinya berapa? 80%. Nah, oke, berarti 80% dari 100 mg per liter itu dia berapa? Nah, gitu ya. Itu dia konversi, tapi dia konversi. Jadi bukan konsentrasi existing di dalam suatu reaktor. Ya, gitu ya. Ngerti ya?
Ya Bu, terima konversi. kasih. Ya, jadi ada ini ya, dia ada konsentrasi di reaktor, dia ada nilai apa istilahnya? Dia ada konsentrasi di dalam suatu reaktor, dia ada nilai conversion-nya. Jadi air limbah itu atau zat organik itu dia terkonversi menjadi kalau pengolahan biologis dia biomas ya. Nah, itu ya. Berbeda ya, berbeda konsep ya. Itu hati-hati itu. Agak tricky juga sih. Ya, agak tricky juga ya ini ya. Karena memang satuannya adalah conversion. Berbeda kalau langsung parameternya BOD, COD atau nitrogen gitu miligram per liter atau berapa mol gitu. Tapi ini adalah conversion gitu ya. Itu jangan lupa. Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan tugas? Mungkin saya ini dulu ya. Saya stop recording dulu mungkin. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk soal? Oke, untuk tugas itu nanti kirimkan ke Google Drive ya. Karena file yang kalian kirimkan itu bentuk file Excel gitu. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi kalian juga input formula di situ. Jadi saya ingin tahu formula yang kalian masukkan itu memang sudah sesuai atau belum dan hasil grafiknya itu seperti apa. Seperti itu ya.